Pada Juli 2022, kasus pembunuhan Brigadir J. Irjen Verdi Sambo mengejutkan masyarakat. Kasus ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang etika dan penegakan hukum di Indonesia. Mari kita simak analisis kasus ini. Kasus ini penting karena melibatkan pejabat tinggi Polri, mempengaruhi kepercayaan publik, dan menekankan pentingnya reformasi serta transparansi dalam penegakan hukum. Kasus ini juga menjadi contoh bagaimana penanganan kasus yang tidak tepat dapat merusak citra institusi. Problematik etik dalam kasus ini meliputi manipulasi bukti, penyimpangan proses hukum, dan penggunaan kekuasaan yang tidak tepat. Verdi Sambo dan ajudannya berusaha menutupi kebenaran dengan skenario baku tembak palsu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo, manipulasi bukti meliputi beberapa tindakan, seperti penghilangan rekaman CCTV di rumah dinas Verdi. Sambo merupakan salah satu aspek penting dalam kasus pembunuhan. Brigadir J rekaman CCTV dihilangkan untuk mengaburkan bukti yang bisa membuktikan peran Verdi Sambo dalam pembunuhan tersebut. Beberapa orang, termasuk Hendra Kurniawan, terlibat dalam penghilangan ini atas perintah Verdi Sambo. Mereka mematikan alat perekam CCTV dan menggantinya untuk menghilangkan bukti. Tindakan ini membuat penyelidikan lebih sulit dan menimbulkan kecurigaan bahwa Verdi Sambo berusaha menutupi kebenaran. Kasus ini diselidiki oleh Polri dan beberapa orang telah diperiksa karena tindakan ini dianggap serius dan melanggar hukum. Dengan demikian, penghilangan rekaman CCTV adalah bagian dari upaya Verdi Sambo untuk menghindari akuntabilitas dan mempertahankan skenario palsu tentang kematian Brigadir J. Setelah penembakan, beberapa ponsel milik Brigadir J dilaporkan hilang. Kuat dugaan, ponsel-ponsel ini sengaja dihilangkan untuk menyembunyikan informasi penting yang bisa mengungkap motif dan rangkaian kejadian sebenarnya. Misalnya, ponsel itu mungkin berisi percakapan dengan pacarnya, Vera, yang menunjukkan adanya ancaman pembunuhan. Hilangnya ponsel ini mempersulit penyelidikan dan menimbulkan kecurigaan adanya upaya sistematis untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat. Ponsel tersebut sangat penting karena bisa memberikan bukti digital yang sulit dimanipulasi, sehingga hilangnya ponsel ini menjadi salah satu penghalang utama dalam mengungkap kebenaran. Kasus pembunuhan Brigadir J. Penyimpangan proses hukum dalam kasus ini meliputi rekayasa skenario adalah upaya Verdi Sambo untuk menutupi pembunuhan Brigadir J. Awalnya, kasus ini dilaporkan sebagai baku tembak antara Brigadir J dan Baradae, namun kemudian terungkap bahwa cerita ini palsu. Baradae mengaku bahwa ia menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo dan tidak ada baku tembak. Verdi Sambo merekayasa skenario ini untuk melindungi diri dan Richard, serta membuat kesan bahwa penembakan terjadi karena pembelaan diri. Ia bahkan menembaki dinding untuk mendukung cerita palsu ini. Dengan terungkapnya kebohongan ini, kasus pembunuhan Brigadir J menjadi lebih jelas dan keadilan pun dapat ditegakkan. Pembersihan TKP dalam kasus pembunuhan Brigadir J merupakan tindakan yang disengaja untuk menghilangkan bukti penting sebelum penyelidikan memadai dilakukan. Setelah penembakan, ART diperintahkan untuk membersihkan darah dan serpihan di lokasi kejadian, sebuah perintah yang diduga berasal dari personel Divpropam Polri. Tindakan ini jelas melanggar prosedur standar yang mengharuskan TKP diamankan dan diolah oleh petugas forensik sebelum diubah. Akibatnya, bukti-bukti penting hilang, mempersulit penyidik dalam menentukan kronologi kejadian dan mengungkap motif pembunuhan. Kapolri kemudian menindaklanjuti tindakan obstruction of justice ini, memeriksa puluhan personel Polri, dan menemukan bahwa banyak di antaranya melanggar kode etik. Dengan demikian, pembersihan TKP merupakan upaya ilegal dan tidak profesional untuk menghalangi proses penyidikan dan menutupi kebenaran. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, penggunaan kekuasaan yang tidak tepat. Penggunaan kekuasaan yang tidak tepat dalam kasus ini meliputi manipulasi informasi dalam kasus pembunuhan Brigadir J adalah diupaya sistematis oleh Verdi Sambo dan ajudannya untuk menyesatkan publik dan menghalangi penyidikan. Awalnya, mereka menyebarkan cerita palsu tentang baku tembak antara Brigadir J dan Baradae yang dipicu oleh pelecehan seksual. Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri menggunakan posisinya untuk memerintahkan bawahannya mengikuti skenario yang direkayasa dan berbohong tentang kejadian sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menutupi fakta pembunuhan dan melindungi diri, meskipun ia mengklaim itu dilakukan untuk menyelamatkan Baradae. Akibatnya, publik menjadi bingung dan tidak percaya pada Polri, serta penyidikan menjadi lambat karena upaya menghilangkan bukti dan merekayasa fakta. Norma kode etik yang mengatur adalah prinsip profesionalitas, integritas, dan kewajiban menjaga keadilan. Polisi harus bekerja secara transparan dan profesional, bebas dari tekanan pihak luar. Putusan etik terhadap kasus ini adalah penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran kode etik. Verdi Sambo divonis hukuman mati karena pembunuhan berencana, menunjukkan bahwa hukum dapat berjalan adil meskipun melibatkan pejabat tinggi. Dari sudut pandang masyarakat, kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas Polri. Banyak yang mempertanyakan, bagaimana kasus ini bisa terjadi dan bagaimana mencegah kasus serupa di masa depan. Pelajaran yang bisa diambil adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kasus ini menjadi contoh bahwa reformasi internal Polri sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga integritas institusi. Kesimpulan, kasus pembunuhan Brigadir J oleh Verdi Sambo menjadi peringatan penting bagi kita semua tentang pentingnya keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.